Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Guhir, NIM 7020012009 jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami dari dasar-dasar K3. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dasar-dasar K3. Nah, K3 di sini artinya suatu upaya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja. Adapun ruang lingkup K3, yang pertama tempat kerja, alat kerja, maupun metode atau cara kerja. Dan tujuan dari K3 adalah yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan, baik itu fisik, mental, maupun sosial. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang ketiga, menempatkan dan mempertahankan lingkungan kerja. Adapun sasaran dari K3. Nah, yang pertama, masyarakat pekerja formal. Masyarakat pekerja formal ini seperti PNS, dosen maupun pekerja kantoran. Yang kedua adalah masyarakat pekerja non formal. Masyarakat pekerja non formal ini seperti petani, buruh, kuli bangunan, beca, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk, saya akan jelaskan sedikit tentang tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 adalah orang yang mampu melakukan pekerjaannya guna menghasilkan suatu barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Adapun pengertian lain dari tenaga kerja, nah, adalah penduduk yang telah dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan untuk bekerja. Nah, penduduk ini usianya harus 15 tahun sampai 64 tahun. Adapun klasifikasi tenaga kerja, yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih. Nah, adapun juga permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang banyak. Yang kedua, kualitas angkatan kerja relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Yang kelima, gaji para pekerja yang rendah. Yang keenam, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Yang ketujuh, jaminan sosial yang kecil. Yang kedelapan, kesejahteraan hidup yang rendah. Yang kesembilan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir, pengangguran. Adapun pengertian dari pekerja anak. Nah, pengertian dari pekerja anak ini seperti adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Nah, ini biasanya usianya itu kurang dari 18 tahun. Nah, kalau misalnya seseorang yang umurnya belum sampai 18 tahun atau 18 tahun ke atas, atau biasa disebut kurang dari 18 tahun, nah itu disebut pekerja anak. Nah, seperti yang kita ketahui, yang banyak sekali terjadi di Indonesia adalah banyak sekali anak-anak yang bekerja kayak menjual jajanan di lampu merah, menjual seperti tisu, atau membersihkan kaca jendelanya mobil. Nah, itu salah satu contoh pekerja anak. Nah, misalnya contoh lainnya itu mengemis. Nah, itu melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, berikut adalah ergonomi. Ergonomi ini pengertiannya berasal dari bahasa Yunani
Yang pertama adalah ergon, yang artinya kerja, dan nomos yang artinya ukuran. Nah, secara keseluruhan ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Nah, bisa diambil dari penjelas ini, maka ergonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam merancang sistem agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, kekurangan, dan keterampilan masyarakat. Nah, adapun tujuan ergonomi. Tujuan ergonomi yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja yang optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Adapun manfaat dari ergonomi, yang pertama diperoleh rasa nyaman dalam bekerja, menghindari kelelahan. Yang ketiga, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Nah, adapun contoh dari ergonomi yang saya akan berikan salah satu contohnya, yaitu kursi kerja. Bagi seseorang yang bekerja khususnya di perkantoran, kursi kerja ini merupakan salah satu hal yang penting dan wajib diperhatikan, sebab kursi yang nyaman akan membuat pekerja merasa nyaman. Begitu juga dengan desain atau suasana ruangan yang akan mempengaruhi mood para pekerja saat bekerja. Nah, oleh karena itu diciptakan suasana kerja yang nyaman serta juga wangi agar pekerja ini betah di misalnya di sebuah perkantoran. Berikut adalah penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini disebut juga occupational disease. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang berakibat cacat sebagian maupun cacat total. Adapun faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yang pertama lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini akan dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, suara tinggi atau bising yang akan menyebabkan ketulian. Yang berikut, temperatur atau suhu tinggi akan menyebabkan miliaria, head cramp, dan head exhaustion. Yang berikut, radiasi sinar elektronik, antara lain yang pertama inframerah. Nah, inframerah ini akan menyebabkan katarak. Ultraviolet ini akan menyebabkan konjungtivitas. Radioaktif atau biasa disebut alfa, beta, gamma maupun X akan menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Dan yang berikutnya, tekanan udara tinggi yang akan menyebabkan cohesion di CAC. Dan yang terakhir, getaran yang akan menyebabkan Raynaud's di CAC, gangguan proses metabolisme dan polineuritis. Yang berikutnya adalah lingkungan kimia, berasal dari bahan baku, bahan tambang, hasil samping, maupun sisa produksi atau bahan buangan. Bentuknya berupa zat padat, zat cair, gas, maupun partikel. Cara masuk ke tubuh dapat melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, mukosa, dan masuknya dapat secara akut dan secara kronis. Efek terhadap tubuh, iritasi, alergi, korosif, keracunan sistematik, kanker, maupun akan berdampak pada pengaruh genetik. Yang terakhir yang berikut adalah lingkungan biologi. Nah, lingkungan biologi ini berasal dari virus, bakteri, parasit, jamur, serangga maupun binatang buas. Nah, golongannya adalah ergonomi atau fisiologi. Akibatnya adalah cara kerja,
posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Nah, efek terhadap tubuh adalah kelelahan fisik, nyeri otot, demormitalis tulang, mau perubahan bentuk dan dislokasi. Adapun lingkungan psikologi, akibatnya adalah suasana kerja monoton dan tidak nyaman, hubungan kerja kurang baik, upah kerja kurang, terpencil dan tak sesuai bakat. Manifestasinya berupa stres. Kayak misalnya dia bekerja satu hari 8 jam, upahnya misalnya satu hari itu 500.000, tapi dikasih tidak sampai 500.000, katakanlah 300.000. Nah, ini akan mempengaruhi psikologi pekerja dan akan mengakibatkan stres tadi. Nah, selanjutnya adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini sendiri artinya peristiwa yang tak terduga dan tak diharapkan yang akan menimbulkan kerugian berupa ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, dan penderitaan. Adapun klasifikasi kecelakaan kerja menurut ILO. Yang pertama, klasifikasi menurut jenis kecelakaan, klasifikasi menurut penyebab, selanjutnya klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan, dan yang terakhir klasifikasi menurut letak kelainan atau luka. Dan selanjutnya teori penyebab kecelakaan. Nah, teori penyebab kecelakaan ini yang pertama teori kebetulan murni, yang berikut teori kecenderungan kecelakaan, yang berikut teori 3 faktor utama, yang berikut teori 2 faktor utama, dan yang terakhir teori faktor manusia. Adapun dampak kecelakaan kerja, yang pertama kerugian kerugian bagi instansi atau perusahaan tersebut. Nah, kerugian yang pertama adalah biaya pengangkutan korban ke rumah sakit. Yang kedua, biaya pengobatan korban, penguburan jika sampai korban itu meninggal dunia. Dan yang terakhir, hilangnya waktu kerja si korban dan rekan-rekan yang menolong sehingga menghambat kecelakaan program. Yang berikutnya, mencari pengganti atau melatih tenaga kerja baru. Yang terakhir, kemunduran mental para pekerja. Yang berikut kerugian bagi korban. Nah, kerugian bagi korban ini yang paling fatal adalah jika kecelakaan itu sampai mengakibatkan pekerja itu cacat atau lebih, misalnya meninggal dunia. Adapun kerugian bagi masyarakat dan negara. Nah, biasanya biaya kecelakaan akan dibebankan sebagai biaya produksi yang bisa mengakibatkan naiknya harga produksi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi harga produk di pasar. Nah, adapun pencegahan dari kecelakaan kerja tersebut, yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua standarisasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penelitian seperti teknis, medis, psikologi maupun statistik, yang kelima pendidikan, yang keenam pelatihan, dan yang terakhir asuransi. Selanjutnya ada gizi pekerja. Gizi bekerja ini merupakan nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energinya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Adapun faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja. Yang pertama, jenis kegiatan yang sebagai beban kerja seperti
kegiatan apa, misalnya kegiatannya itu ringan, sedang, ataupun berat. Adapun faktor tenaga kerja seperti ketidaktahuan, umur, kondisi tubuh tertentu, kebiasaan makan yang kurang baik, maupun infeksi bakteri dan parasit pada sel pencernaan. Yang terakhir, faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan seperti fisik, kimia, biologi, fisiologi, psikologi, dan ekologis. Seperti fisik, kimia, biologi, fisiologi, maupun psikologis. Nah, adapun perhitungan kecukupan untuk energi tenaga kerja tersebut. Ada dua perhitungan. Yang pertama, perhitungan yang dilakukan sendiri, dan yang kedua, perhitungan dengan melihat tabel. Yang terakhir, jenis pekerjaan. Adapun jenis pekerjaan yang dibagi untuk gizi kerja. Yang pertama, jenis pekerjaan ringan, yang kedua jenis pekerjaan sedang, dan yang terakhir jenis pekerjaan berat dan berat sekali. Toksikologi industri. Nah, ada beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara, atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar terhadap pekerja. Nah, selanjutnya adalah ilmu yang mempelajari pengaruhnya bahan kimia yang dipergunakan sejak awal, yang diproses beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada unit produksi tersebut. Adapun cara masuk bahan kimia tersebut, yaitu saluran pernapasan atau inhalasi, saluran pencernaan oral, yang terakhir melalui kulit atau disebut kutan. Adapun klasifikasi bahan kimia berbahaya. Yang pertama, bahan kimia beracun atau toxic substances. Yang kedua, bahan kimia korosif. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar. Yang keempat, bahan peledak. Yang kelima, bahan kimia oksidator. Yang keenam, bahan kimia yang relatif terhadap air. Yang keenam, bahan kimia relatif terhadap asam. Yang ketujuh, gas bertekanan. Yang terakhir, bahan kimia radioaktif. Nah, adapun kerja toksis suatu zat berdasarkan simptom. Yang pertama, keracunan sistematik. Nah, zat racun tersebut beredar ke seluruh tubuh dan meracuni sistem organ yang berada dalam tubuh, seperti contohnya benzena. Yang berikut asfiksian sederhana. Terjadi sesak nafas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inher seperti karbon dioksida, asetilen. Yang berikut asfiksianin kimia. Nah, adalah sesak nafas akibat gas-gas beracun. Tubuh kekurangan O2. Dan selanjutnya iritatif, disebabkan oleh gas atau uap yang mudah larut dalam air, seperti formaldehid, asam asetat, HCl, dan gas air mata. Selanjutnya gangguan pada paru-paru akibat gas-gas yang sukar larut dalam air. Selanjutnya adalah nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini kadar yang pekerja sanggup menghadapi tanpa menunjukkan penyakit atau kelainan dalam pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Adapun kegunaan nilai ambang batas, yang pertama kadar standar, yang berikut pedoman untuk perencanaan atau desain alat, yang berikut substitusi, yang terakhir membantu penegakan diagnosa. Yang berikut adalah
konsep higien industri. Nah, higien industri ini sendiri artinya ilmu dan seni yang ditujukan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Adapun prinsip dasar HI atau hygiene industri. Yang pertama, antisipasi. Antisipasi ini merupakan kegiatan yang memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Tahap prinsip berikut adalah rekognisi. Rekognisi ini adalah serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses pengembalian sebuah keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja dari bajahan terhadap zat kimia, bahaya fisik, dan agen biologis. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini berupa bahaya dalam higien industri memiliki tujuan memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan agen fisika tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, SMK 3 atau lebih dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012, SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, adapun penerapan SMK 3 ada tiga penerapan SMK 3. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada 5. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Yang kedua, menentukan ruang lingkungan. Yang ketiga, menentukan cara penerapan. Yang keempat, membentuk kelompok penerapan. Dan yang terakhir, menetapkan sumber daya yang diperlukan. Yang langkah penerapan SMK 3 yang kedua adalah tahap pengembangan dan penerapan. Yang berikut kebijakan dari SMK 3. Yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia. Adapun pengelolaan operasi dan evaluasi SMK 3. Itu yang pertama menurut OHSAS 18001 dan yang kedua menurut Permenker 05-Menteri-1996. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga manfaat dari SMK 3. Ada 2 manfaat SMK 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen tenaga kerja atau pekerja. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini merupakan alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuhnya, baik itu sebagian ataupun seluruh, terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Adapun dasar hukum alat pelindung diri, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang kedua Permenaker Trans Nomor
titik per titik 01 Permen garing 1981 pasal 4 ayat 3. Yang berikut Permenaker Trans nomor titik per titik 03 Permen per 1982 pasal 2 bulir butir 1. Dan yang terakhir Permenaker Trans nomor titik per titik 03 Permen per 1986 pasal 2 ayat 2. Adapun jenis-jenis dari APBD. Yang pertama, alat pelindung kepala. Nah, alat pelindung kepala ini ada topi pelindung, ada tutup kepala, ada hats atau cap, ada topi pengaman. Yang berikut adalah alat pelindung muka dan mata. Nah, alat pelindung muka dan mata ini berupa gelas atau kaca biasa atau plastik, atau biasa kita ketahui face shield. Nah, fungsinya untuk melindungi muka dan mata dari lemperan benda-benda kecil, benda-benda panas, pengaruh cahaya, dan pengaruh radiasi tertentu. Selanjutnya adalah alat pelindung telinga. Nah, alat pelindung telinga ini ada dua. Yang pertama, sumbat telinga, dan yang kedua, tutup telinga. Yang berikut, alat pelindung pernapasan. Nah, alat pelindung pernapasan ini berfungsi untuk melindung sumber bahaya seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel berupa debu, kabut, asap, uap logam, dan yang terakhir pencemaran oleh gas atau uap. Yang berikut alat pelindung tangan dan kaki. Nah, ini seperti sepatu pelindung, sarung tangan, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, safety belt. Safety belt ini berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuhnya. Biasanya digunakan pada pekerja konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Nah, adapun manajemen dan perkembangan teknologi. Nah, manajemen APBD ini dibutuhkan untuk membatasi hazard lingkungan. Jangan membeli APBD yang sekedar hanya memiliki jenis APBD. Dan yang berikutnya, perkembangan APBD. Teknologi untuk APBD berkembang pesat pada APBD terhadap bahaya fisik dan kimia, namun kurang berkembang pada APBD terhadap bahaya biologi. Dan adapun kelemahan dari APBD tersebut, yang pertama kelemahan penggunaan APBD, dan yang kedua APBD yang sering tidak terpakai. Nah, kelemahan penggunaan APBD ini seperti kemampuan perlindungan yang tidak sempurna. Yang berikut, APBD-nya sangat sensitif. Yang berikut, APBD yang mempunyai masa kerja tertentu. Dan yang terakhir, APBD yang dapat menularkan penyakit. Nah, mengapa APBD sering tidak dipakai? Karena rendahnya kesadaran kerja terhadap keselamatan kerja. Dan dianggap mengurangi feminitas serta terbatasnya faktor stimulan pimpinan karena tidak enak. Dan yang terakhir adalah psikologi industri. Psikologi industri ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku pekerja dan gejala-gejala kejiwaan yang ada pada pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam sebuah industri atau perusahaan. Adapun manfaat dari psikologi industri tersebut adalah yang pertama, personal management, yang kedua, human engineering, yang ketiga, tingkah laku pembelian, yang keempat, latihan dan pengembangan personil. Nah, dalam psikologi industri ini ada juga stres kerja atau yang biasa disebut okupasional. Dalam psikologi industri ini juga ada perencanaan untuk psikologi industri.
Itulah sedikit penjelasan dari materi yang saya pahami tentang dasar-dasar K3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.